Salam hormat dosen penguji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Oliva Manur, guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Tanah Merah, Kabupaten Sika, Kecamatan Kalibura, Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG Batch 3 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 3 dengan elemen peserta didik, sub-elemen aku tumbuh dan berkembang. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajarannya. Siap, Budi Salam. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Permisi, kami duduk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu Guru. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum memulai kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita mengungkapkan iman kita agar Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Maka mari kita berdoa. Teman-teman dan Ibu Guru, mulai berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Eu, silakan duduk kembali. Terima kasih Guru. Kelas 3 hari ini hadir semua? Menentukan kehadiran semua, maka Ibu akan mengecek panggil nama satu persatu dan jangan lupa jawab. Kalau Ibu Guru panggil berarti harus jawab Amin. Sela, Hadir Guru. Elisa, Ada Ibu Guru. Edu, mari kita ice breaking dahulu, mari kita berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Silakan duduk. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Masih ingat anak-anak? Masih. Siapa yang masih ingat? Ya. Oke. Kesepakatan kelas yang pertama. Datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Menjaga Kedua, kebersihan lingkungan sekolah. menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, Menghormati guru dan teman-teman. menghormati guru dan teman-teman. Materi yang kita akan belajar pada pagi hari ini adalah materi tentang aku bertumbuh dan berkembang. Materi tentang apa? Tujuan materi yang kita akan belajar pada pagi hari ini adalah mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang bertumbuh dan berkembang, sehingga terdorong untuk kita rajin belajar, kita tekun berlatih, dan kita juga taat pada perintah Allah. Materi kita hari ini itu adalah aku tumbuh dan berkembang, ya.
aku tumbuh dan berkembang. Untuk mendalami materi aku tumbuh dan berkembang, Ibu akan membagikan gambar yang anak-anak bisa mengamati sendiri nanti. Ibu akan membagikan gambar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Ibu kasih waktu kamu 5 menit untuk mengamati gambar yang Ibu sudah bagikan. Silakan masing-masing, silakan mengamati gambar yang ada. Setelah anak-anak sudah mengamati gambar yang Ibu guru kasih tadi itu, ada pertanyaan penuntun untuk mengetahui gambar tersebut. Yang pertama, gambar yang pertama itu adalah coba bandingkan gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, dan gambar nomor 5 dan 6. Gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu masih di dalam kandungan. Nah, gambar nomor 2 masih merangkak. Gambar nomor 3 sudah bisa berdiri dan berjalan. Gambar nomor 4 sudah masuk sekolah. Gambar nomor 5 remaja dan sudah masuk SMA. Gambar nomor 6 sudah dewasa. Oke. Lalu yang ketiga, apa saja yang dilakukan agar tubuh bertumbuh sehat dan kuat? Harus makan yang bergizi, minum air yang bersih, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Apa saja yang harus dilakukan agar kemampuan kita bertumbuh? Risto, Harus rajin belajar dan tekun berlatih. harus rajin belajar dan tekun berlatih. Bagaimana pengalamanmu dalam belajar dan berlatih mengembangkan kemampuanmu? Mita, Saya banyak dibantu oleh orang tua dan guru yang mengajarkan banyak hal. oke. Saya dibantu oleh orang tua dan guru yang mengajarkan banyak hal. Tepuk tangan dulu. Ketika kita masih bayi, kemampuan kita itu masih terbatas. Seperti yang dikatakan sebelum sekolah dan sesudah sekolah itu kita belum tahu tulis, kita juga belum tahu baca. Kita sepenuhnya itu dibantu atau bergantung pada orang tua dan orang dewasa untuk mengurus kebutuhan kita, untuk mengurus kehidupan kita. Namun dengan bertambahnya usia kita dari bayi kita sampai tumbuh sekarang ini, dan dengan dibimbing oleh orang tua serta para pendidik, maka mengalami pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat pesat demi tahap. Sehingga tubuh dan pikiran kita itu berkembang, sehingga kemampuan kita juga akan semakin berkembang. Selanjutnya kita akan mendalami isi teks kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Sekarang anak-anak buka
membawa teks kitab suci. Nah, dengar ibu guru baca di sini ya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setelah kita mendengarkan teks bacaan ini, maka ibu akan memberikan lembar untuk kita diskusi bersama yang berkaitan dengan teks bacaan ini. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, terlebih dahulu ibu guru minta satu orang untuk baca kembali teks kitab suci tadi. Elisa, silakan. Silakan baca. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus bersama keluarganya di Nazaret. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Sudah dengar semua? Ya. Nah, waktunya kita untuk kerja dan diskusi. Kenapa? Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, coba kamu di dalam kelompok baca kembali teks kitab suci itu. Silakan diskusi.
hasil diskusi kalian. Mari kita bagi berdiri dulu untuk memberikan semangat. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi untukku. Selamat pagi untukku. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, sehat, kuat, cerdas, cerdas, ceria, luar biasa, boleh. Oke, silakan duduk. Bapak duduk. Sekarang dari setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi adik. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami Yesus? Jawab. Tubuh bertambah besar, semakin pintar dan bijaksana. Nomor 2. Siapa sajakah orang yang membantu Yesus untuk bertumbuh dan berkembang? Jawab. Ibu dan ayahnya. Nomor 3. Apa saja yang harus dilakukan supaya menjadi anak sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus? Jawab. Harus rajin merawat tubuh, rajin belajar, dan tekun berlatih. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang tua dan guru yang mendorongmu untuk bertumbuh dan berkembang? Jawab. Menuruti nasihat orang tua dan guru yang taat dan penuh semangat. 5. Di kota mana Yesus dibesarkan? Jawab. Di kota Nazaret. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Elisa. Di kota mana Yesus dibesarkan? Di kota Nazaret. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Oke, dalam Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40 yang kita sudah baca tadi itu menceritakan bahwa anak-anak Yesus tinggal bersama dengan keluarganya. Ayah dan ibunya itu perawat dan mendidiknya selayak seperti anaknya. Dengan bertambah usianya, ia pun mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Yesus itu bertambah besar. Bukan hanya bertambah besar, tetapi dia itu bertambah lebih kuat lagi. Dia bukan hanya bertambah besar, melainkan dia juga bertambah dan lebih kuat lagi. Bukan hanya itu, tapi dia juga itu menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan bijaksana. Karena kasih karunia Allah yang ada padanya, maka dia itu menaati perintah Allah, menaati perintah orang tua dan perintah guru untuk menjadi kuat, sehat, sama seperti Yesus.
maka kita juga itu harus taat kepada orang tua dan kepada guru. Bagaimana caranya? Caranya itu kita harus rajin belajar, tekun berlatih agar perasaan dan pikiran kita itu, sikap dan perbuatan itu berkembang dengan baik dan sangat berkenan di hati Yesus. Seperti itu ya. Ya. Refleksi yang kita untuk kita itu adalah apakah kita dalam bertumbuh dan berkembang saat ini sudah taat pada perintah Allah atau belum? Lalu yang berikut, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kita sekarang ini, apakah kita sudah menaati nasihat orang tua atau belum? Lalu yang berikut juga, dalam pertumbuhan dan perkembangan kita, apakah kita sudah menaati nasihat guru atau belum? Untuk mendalami refleksi itu, maka Ibu Guru minta kita akan buat jadwal belajar. Kita buat apa? Jadwal belajar di rumah. Oke, belajar di rumah itu contohnya hari Senin. Hari Senin itu apa yang kita akan belajar? Materi apa yang kita akan belajar? Dan lalu yang berikut tentukan juga jamnya. Contohnya hari Senin saya akan belajar aku tumbuh dan berkembang. Jamnya itu jam 7 sampai dengan jam 8. Baik, Ibu sudah tulis jadwal belajar di rumah itu di depan papan. Coba anak-anak perhatikan yang di depan. Hari Senin, contohnya hari Senin, hari materi belajar, jam belajar. Yang pertama hari Senin, materi belajar itu aku tumbuh dan berkembang. Itu jam belajarnya itu jam 7 sampai jam 8. Selasa. Oke. Setelah Ibu sudah membuat jadwal di hari depan, Ibu minta anak-anak untuk buat jadwal belajar di rumah. Buat jadwal di rumah. Sekarang silakan buat. Masing-masing. Ikut yang seperti Ibu tabel di depan itu, ikut seperti yang Ibu tulis di depan. Hari, materi belajar, jam belajar. Yang pertama hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Dan hari ketujuhnya itu kita pergi doa. Hari Minggu itu kita pergi gereja. Nah, sekarang anak-anak masing-masing membuat jadwal belajar di rumah. Silakan. Kalau sudah
sudah buat jadwal belajar masing-masing, Ibu berharap apa yang kamu sudah buat jadwal hari ini harus dilaksanakan di rumah. Harus laksanakan di rumah. Bukan hanya kita tulis di sini, habis di sini ya. Melainkan apa yang kita sudah buat pada pagi hari ini, pulang ke rumah itu harus laksanakan dengan baik. Dengan baik. Untuk mengakhiri materi kita, Ibu akan merangkum seluruh materi yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Oke, untuk anak-anak boleh lepaskan semua poin dan dengar dulu. Untuk menyadari bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta yang menganugerahkan kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, untuk bertumbuh dan berkembang, bahwa kita harus terus bertumbuh mulai dari bayi tadi itu yang seperti Ibu jelaskan, bertumbuh dari bayi hingga berkembang sampai dengan dewasa. Tuhan menghendaki pertumbuhan dan perkembangan dalam diri kita itu bukan untuk kejahatan, melainkan kita harus melakukan perbuatan yang baik, seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas tadi tentang anak-anak Yesus, di mana di dalam Injil tadi itu Yesus merawat dan dididik oleh orang tuanya itu dengan baik, maka hasil akhirnya itu Yesus itu menjadi orang yang bijaksana, cerdas, dan kuat. Sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita hari ini, marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Silakan, Nano. Dalam